Lihatlah ke sekeliling Anda. Berapa banyak raja yang pernah menguasai dunia. Namun, namanya kini terkubur bersama debu sejarah. Berapa banyak orang terkaya yang pernah mengguncang bumi. Namun dalam 1 abad saja, tak ada lagi lisan yang menyebut nama mereka. Dunia ini kejam bagi ingatan manusia. Ia akan menghapus siapapun yang hanya mengejar kemegahan di atas tanahnya. Namun, ada satu pengecualian yang tak masuk akal. Tepat 800 tahun yang lalu, seorang hamba Allah menutup mata di sebuah sudut kota Baghdad. Beliau tidak meninggalkan istana emas, tidak pula meninggalkan pasukan perang yang besar. Namun anehnya, setelah 8 abad berlalu, namanya justru semakin sering disebut di jutaan bibir manusia setiap malam. Namanya bergetar di majelis kecil, di pedalaman, hingga bergema di masjid-masjid megah di pusat kota. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang Sultan Aulia. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kekuatan rahasia apa yang membuat nama beliau tidak bisa dihapus oleh waktu? Mengapa langit seolah-olah memberikan perjanjian khusus agar nama beliau tetap hidup dan terus memberikan syafaat serta wasilah bagi mereka yang sedang terjepit masalah? Ini bukan sekadar sejarah tentang orang soleh. Ini adalah sebuah bocoran lanhit tentang bagaimana seseorang yang sudah menghancurkan egonya di hadapan Tuhan, akhirnya dipinjamkan sifat kekal oleh Allah untuk tetap menuntun umat meski raganya sudah lama tiada. Sahabat Alur Mukjizat, sebelum kita membongkar rahasia di balik getaran nama yang menembus dimensi waktu ini, saya ingin mengajak Anda melakukan sebuah tindakan batin yang tulus. Jika Anda merasa video ini adalah jawaban atas kerinduan ruhani Anda, silakan tekan tombol subscribe. Saya berdoa bagi setiap jiwa yang memutuskan untuk bergabung dalam perjalanan makrifat ini. Semoga Allah mencatatkan nama Anda sebagai pecinta para kekasih, dan semoga cahaya keberkahan Sultan Aulia mulai menerangi setiap sudut gelap dalam kehidupan Anda mulai saat ini. Mari kita bersiap, karena apa yang akan Anda dengar selanjutnya mungkin akan mengubah cara Anda memandang kehidupan, kematian, dan arti dari sebuah keabadian yang sesungguhnya. Sahabat Alur Mukjizat, setelah kita menyadari betapa ajaibnya nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tetap bertahan selama 800 tahun, kini kita harus bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Di dunia ini banyak orang menghabiskan jutaan dolar hanya untuk membangun monumen atau gedung pencakar langit agar nama mereka diingat selamanya. Namun, dalam hitungan dekade, monumen itu hancur dan nama mereka terlupakan. Namun, Sultan Aulia tidak pernah membangun gedung atas namanya sendiri. Beliau tidak pernah meminta orang untuk memuja namanya, namun justru Allah lah yang memaksa dunia untuk terus menyebut nama beliau. Mengapa demikian? Karena rahasia keabadian nama bukan terletak pada apa yang kita tanam di bumi, melainkan apa yang kita tanam di ars. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah pribadi yang telah tuntas dengan dirinya sendiri. Beliau telah membakar habis setiap benih kesombongan, setiap keinginan untuk dikenal, dan setiap ambisi untuk dipuja. Dalam kitab-kitab makrifat dijelaskan bahwa beliau adalah sosok yang sudah fana atau lebur di dalam kehendak Allah. Ketika seorang hamba sudah mencapai derajat di mana tidak ada lagi aku di dalam dirinya, melainkan hanya ada Allah, maka Allah sendiri yang akan menjadi lisan bagi hamba tersebut. Inilah yang disebut dengan rahasia keikhlasan yang mutlak. Beliau menanam namanya di langit melalui pengabdian yang sunyi, melalui sujud yang panjang, dan melalui tangisan di tengah malam yang tidak pernah diketahui oleh manusia pada zamannya. Karena beliau menanam di tempat yang tidak bisa hancur, yaitu di sisi Allah yang Maha Kekal, maka nama beliau pun ikut dipinjamkan sifat kekekalan tersebut. Sesuatu yang akan membuat Anda merinding adalah sebuah hukum batin yang berlaku di alam semesta ini, yaitu barang siapa yang menghilang demi Allah, maka Allah akan memunculkannya di hadapan seluruh makhluk. Sultan Aulia menghabiskan waktu puluhan tahun untuk beruzlah
atau menyendiri di hutan dan padang pasir hanya untuk mencari keridhaan Allah. Beliau menjauh dari hiruk-pikuk ketenaran duniawi. Namun justru saat beliau menjauh dunia itulah yang mengejar beliau. Hukum ini tetap berlaku hingga hari ini. Nama beliau masih bergetar hebat, karena setiap kali nama itu diucapkan, ada getaran keikhlasan yang masih tersisa di dalamnya. Getaran tersebut berasal dari sebuah perjanjian langit yang sangat sakral. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk mencintai hambanya ini. Dan malaikat pun mengabarkannya kepada seluruh penghuni bumi. Sehingga hati manusia secara otomatis akan merasa tenang dan tertarik saat mendengar nama beliau. Nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga merupakan bukti nyata bahwa keberkahan itu lebih nyata daripada materi. Banyak orang hebat di zaman beliau yang mungkin memiliki pasukan lebih besar atau harta lebih banyak. Namun sejarah membuang mereka ke tempat sampah waktu. Namun keberkahan ilmu dan ruhani beliau menjadikannya tetap relevan di setiap zaman. Ilmu beliau bukan sekadar kata yang tertulis di atas kertas, melainkan energi hidup yang terus mengalir. Ketika Anda membaca manakib beliau atau bertawasul dengan nama beliau, Anda sebenarnya sedang menyambungkan kabel batin Anda pada sebuah sumber energi yang sudah terhubung langsung ke pusat rahmat Allah. Inilah sebabnya mengapa getaran nama beliau tidak pernah pudar, karena sumbernya berasal dari sumber yang tidak pernah habis, yaitu cinta kepada Sang Pencipta. Kita harus menyadari bahwa nama yang ditanam di bumi akan lapuk oleh hujan dan panas. Tetapi nama yang ditanam di Arsy akan terus tumbuh menjadi pohon besar yang menaungi umat manusia hingga akhir zaman. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan kepada kita bahwa jika kita ingin dihargai oleh dunia, maka jangan pernah mengejar dunia. Kejarlah sang pemilik dunia, maka dunia akan bertekuk lutut di bawah kaki Anda. Kebergetaran nama beliau selama 800 tahun adalah sebuah pesan bisu bagi kita semua, bahwa hanya hal-hal yang dilakukan dengan keikhlasan total yang akan mampu menembus batas waktu. Beliau telah membuktikan bahwa kemuliaan sejati tidak diberikan oleh pangkat atau jabatan, melainkan diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang hatinya bersih dari selain Allah. Sahabat Alur Mukjizat, mari kita renungkan sejenak di tengah dunia yang sangat gila akan panggung dan tepuk tangan ini. Kita seringkali merasa takut jika tidak dikenal. Kita takut jika jasa kita tidak dihargai manusia. Namun lihatlah Sultan Aulia. Beliau memberikan kita bocoran langit bahwa investasi terbaik adalah investasi ruhani. Nama beliau tetap bergetar hebat karena setiap kali beliau bernafas, nafasnya adalah dizikir. Dan setiap kali beliau melangkah-langkahnya adalah dakwah. Keikhlasan beliau telah menjadi tinta emas yang menuliskan namanya di lembaran takdir yang abadi. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu menghapus apa yang sudah Allah tuliskan dengan rahmatnya. Maka ketika kita menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, malam ini rasakanlah getaran keikhlasan itu masuk ke dalam pori-pori jiwa kita. Rasakanlah bagaimana beban ego kita mulai rontok satu demi satu saat kita menyadari betapa kecilnya kita di hadapan seorang hamba yang begitu dicintai oleh langit. Beliau adalah pintu yang selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar tentang arti ketulusan. Keabadian nama beliau adalah pengingat bagi kita bahwa yang kekal hanyalah apa yang kita persembahkan untuk Allah. Namun rahasia ini tidak berhenti sampai di sini. Selain rahasia keikhlasan, ada hal yang lebih misterius lagi, yaitu tentang bagaimana para penduduk langit melihat sosok beliau. Bagaimana kesaksian para malaikat dan para wali tentang kedudukan beliau yang sebenarnya di alam gaib. Mengapa nama beliau menjadi semacam kode keamanan di alam malakut yang bisa membukakan pintu-pintu yang terkunci. Kita akan masuk ke bagian selanjutnya yang akan membongkar sisi mistis dan penghormatan luar biasa dari penduduk langit kepada Sang Sultan Aulia. Sahabat Alur Mukjizat,
Setelah kita memahami bahwa keikhlasan adalah akar dari keabadian, kini kita akan melangkah lebih jauh ke balik tirai gaib yang jarang diketahui oleh mata lahiriah manusia. Kita akan membahas tentang kesaksian penduduk langit. Tahukah Anda bahwa alam semesta ini tidak hanya dihuni oleh makhluk yang terlihat oleh mata, namun ada dimensi malakut yang dipenuhi oleh para malaikat dan ruh-ruh suci yang terus bertasbih kepada Allah. Di dalam dimensi itulah, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bergetar dengan frekuensi yang sangat berbeda. Beliau bukan hanya dikenal sebagai ulama besar di bumi, tetapi beliau telah mendapatkan pengakuan resmi dari penduduk langit sebagai Sultanul Aulia atau pemimpin para kekasih Allah. Mengapa kesaksian penduduk langit ini sangat penting untuk kita pahami? Karena apa yang diputuskan di langit akan selalu berdampak pada apa yang terjadi di bumi. Dalam sebuah riwayat Ma'rifat dijelaskan bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril dan berfirman bahwa dia mencintai hamba tersebut, maka cintailah dia. Jibril pun mencintainya, lalu berseru kepada seluruh penghuni langit bahwa Allah mencintai hamba ini, maka cintailah dia. Maka seluruh penghuni langit pun mencintainya. Dan akhirnya, penerimaan itu diturunkan ke bumi. Proses inilah yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama 800 tahun terakhir. Nama beliau menjadi semacam kode frekuensi yang sangat dihormati oleh para malaikat penjaga pintu rahmat. Ketika nama beliau disebut dengan penuh adab oleh seorang hamba di bumi, seolah-olah ada sinyal yang menembus dimensi-dimensi langit dan menarik perhatian para penduduk malakut untuk ikut mendoakan hamba tersebut. Getaran nama beliau mampu menembus dimensi, karena beliau telah mencapai makom atau kedudukan yang disebut dengan Qutbul Quds. Ini adalah kedudukan spiritual tertinggi di mana seorang wali menjadi pusat perhatian bagi ruh-ruh para wali lainnya. Penduduk langit melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan sebagai sosok manusia biasa yang terikat oleh daging dan tulang, melainkan sebagai sebuah cahaya yang sangat terang benderang yang menghubungkan bumi dengan arsy. Para malaikat menyaksikan betapa setiap nafas beliau adalah pembelaan bagi umat Nabi Muhammad. Beliau dikenal di langit sebagai sosok pembela orang-orang fakir dan penolong bagi jiwa yang sedang tersesat. Inilah sebabnya mengapa saat kita bertawasul dengan nama beliau, para malaikat merasa akrab dengan frekuensi tersebut. Mereka seolah-olah berkata, inilah pengikut dari kekasih yang kami cintai di langit. Maka bukakanlah jalan baginya. Sesuatu yang akan membuat Anda merinding adalah kenyataan bahwa kewibawaan beliau di alam gaib tidak pernah luntur, meskipun zaman telah berubah. Di alam malakut tidak ada waktu seperti di dunia. 800 tahun bagi kita adalah waktu yang sangat lama. Namun di dimensi ruhani kemuliaan beliau tetap segar dan baru seperti saat beliau masih hidup di Baghdad. Kesaksian para penduduk langit ini memberikan kita sebuah jaminan batin bahwa ketika kita bersandar pada wasilah beliau, kita sedang menggunakan jalur komunikasi yang sudah teruji keamanannya. Anda tidak sedang berteriak di ruang hampa Anda, sedang mengirimkan pesan melalui jalur yang sudah dikenal baik oleh para penjaga langit. Itulah sebabnya mengapa doa yang melibatkan nama beliau seringkali mendapatkan jawaban yang tidak masuk akal, karena ada dukungan spiritual dari dimensi yang tidak kita lihat. Banyak ulama kasyaf yang mampu melihat dengan mata batin menceritakan bahwa di sekitar makam beliau atau di tempat-tempat di mana manakib beliau dibacakan, ada ribuan malaikat yang turun dengan membawa keberkahan. Mereka hadir bukan karena perintah paksaan, melainkan karena rasa hormat kepada cahaya ruhani Sultan Aulia. Getaran yang menembus dimensi ini juga menjelaskan mengapa banyak orang yang berada di belahan bumi yang berbeda bisa merasakan kehadiran beliau dalam mimpi atau dalam lintasan batin yang kuat. Ruhani beliau telah diberikan izin oleh Allah
untuk melintasi batas-batas ruang dan waktu, untuk memberikan bantuan kepada siapa saja yang memiliki frekuensi cinta yang sama. Penduduk langit menjadi saksi bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah hamba yang sudah tuntas pengabdiannya, sehingga beliau diberikan kunci untuk menjadi pembagi rahmat Allah bagi umat manusia. Sahabat alur mukjizat, mari kita bayangkan sejenak betapa luar biasanya kedudukan beliau. Jika penduduk bumi saja merasa tenang saat menyebut nama beliau, maka bayangkanlah betapa cerahnya alam malakut saat nama beliau bergema di sana. Kesaksian penduduk langit adalah bukti bahwa kemuliaan sejati adalah kemuliaan yang diakui oleh Tuhan dan para malaikatnya. Kita seringkali sibuk mencari pengakuan manusia yang fana, namun kita lupa mencari pengakuan dari penduduk langit. Melalui jalur Sultan Aulia, kita diajak untuk ikut merasakan bagaimana rasanya menjadi hamba yang dikenal oleh langit. Kita diajak untuk menaikkan frekuensi hidup kita dari sekadar urusan perut dan dunia menjadi urusan ruhani yang abadi. Getaran nama Sultan Aulia adalah pengingat bagi kita bahwa ada kekuatan besar di luar nalar kita yang selalu siap membantu jika kita tahu caranya mengetuk pintu. Penduduk langit tidak pernah tidur, dan mereka selalu memperhatikan siapa saja di antara hamba Allah yang memiliki hubungan cinta dengan para walinya. Malam ini, saat Anda mendengar naskah ini, sadarilah bahwa Anda sedang dibicarakan oleh para penduduk langit karena Anda sedang mempelajari rahasia kekasihnya. Nama Anda mungkin sedang disebut di sana sebagai hamba yang sedang mencari jalan pulang melalui wasilah sang pemimpin para wali. Namun, bagaimanakah warisan karomah ini tetap bekerja secara teknis? Meskipun raga beliau sudah wafat 800 tahun yang lalu, mengapa beliau disebut tetap mampu membantu umatnya melewati badai kehidupan, bahkan di era modern seperti sekarang ini? Kita akan masuk ke bagian selanjutnya yang akan membahas tentang warisan karomah yang tidak pernah kering dan bagaimana ruhani sang sultan tetap aktif menjadi pelayan umat manusia hingga akhir zaman. Sahabat alur mukjizat kita kini sampai pada sebuah pemahaman yang sangat krusial dalam dunia tasawuf, yaitu tentang keabadian ruhani para kekasih Allah. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang telah wafat 800 tahun yang lalu masih bisa memberikan bantuan atau karomah kepada mereka yang hidup di zaman sekarang? Untuk menjawab ini, kita harus melepas kacamata fisik kita dan mulai menggunakan mata batin. Dalam Al-Quran, Allah dengan tegas menyatakan bahwa janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, melainkan mereka itu hidup dan diberikan rezeki di sisi Tuhan mereka. Jika para syuhada saja hidup, apalagi pemimpin para wali seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang seluruh nafas dan detak jantungnya telah diwakafkan untuk Allah. Kematian bagi seorang wali bukanlah akhir dari segalanya, melainkan hanyalah perpindahan dimensi dari alam dunia yang sempit menuju alam barzah yang sangat luas. Raga boleh saja hancur dimakan tanah, namun ruhani adalah percikan cahaya ilahi yang tidak akan pernah bisa mati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam sebuah nasihat ruhaninya pernah memberikan jaminan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang memanggil namaku dalam kesempitan, maka aku akan datang membantunya. Ini bukan sebuah kesombongan, melainkan sebuah janji pengabdian yang telah diizinkan oleh Allah. Beliau telah diberikan tugas oleh langit untuk menjadi gouts atau penolong bagi umat manusia hingga hari kiamat tiba. Inilah alasan mengapa warisan karomah beliau tidak pernah kering, meskipun zaman terus berganti. Cara beliau membantu umat di masa sekarang seringkali melalui ilham, melalui mimpi, atau melalui perubahan kondisi batin yang tiba-tiba. Pernahkah Anda merasa sangat buntu dan putus asa? Lalu setelah Anda membaca syalawat atau bertawasul
kepada beliau. Tiba-tiba muncul sebuah jalan keluar yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Itulah bentuk bantuan ruhani beliau yang sedang bekerja di balik layar kehidupan Anda. Beliau bekerja seperti angin Anda tidak bisa melihat wujudnya, namun Anda bisa merasakan hembusannya yang menyejukkan. Karomah beliau di masa kini adalah bukti bahwa hubungan antara seorang wali dan pecintanya tidak dibatasi oleh dinding kubur. Kasih sayang beliau kepada umat Nabi Muhammad tetap mengalir deras melampaui batas waktu 8 abad yang telah berlalu. Sesuatu yang luar biasa dari karomah beliau adalah sifatnya yang mendunia. Dimanapun Anda berada, baik di pelosok desa maupun di tengah kota metropolitan, selama frekuensi batin Anda tersambung dengan cinta kepada beliau, maka karomah itu akan hadir. Banyak sekali kesaksian dari para pebisnis yang hampir bangkrut, dari orang sakit yang sudah divonis tidak ada harapan, hingga dari jiwa-jiwa yang sedang hancur karena masalah keluarga yang tiba-tiba mendapatkan mukjizat setelah melakukan tawasul Sultan Aulia. Hal ini menunjukkan bahwa ruhani beliau diberikan kemampuan oleh Allah untuk memantau dan membantu siapa saja yang memiliki keterikatan batin dengannya. Beliau tetap membantu karena beliau adalah pelayan sejati bagi Allah, dan pelayan sejati tidak akan pernah berhenti melayani selama masih ada hamba Allah yang membutuhkan bantuan di muka bumi ini. Warisan karomah ini juga tetap terjaga melalui para zuriyah atau keturunan beliau, serta para guru-guru yang menyambungkan sanad keilmuan kepada beliau. Setiap kali manakib beliau dibacakan atau pujian kepada beliau, dikumandangkan energi karomah tersebut seolah-olah turun kembali, memenuhi ruangan. Penduduk langit menyaksikan betapa nama beliau masih menjadi magnet bagi turunnya rahmat. Beliau tetap menjadi perantara yang sangat efektif karena beliau telah memiliki kedudukan tetap di sisi Allah sebagai hamba yang paling dipercaya. Inilah rahasia mengapa nama beliau masih bergetar hebat saat nama tokoh besar lainnya sudah hilang. Beliau masih aktif memberikan syafaat karena Allah telah menjadikan beliau sebagai pintu rahmat bagi siapa saja yang ingin mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Sahabat alur mukjizat, mari kita renungkan betapa beruntungnya kita yang masih diberikan rasa cinta kepada sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Rasa cinta itu sendiri sebenarnya adalah salah satu bentuk karomah beliau yang sedang bekerja dalam diri Anda. Allah tidak akan menggerakkan hati seseorang untuk mencintai kekasihnya, kecuali Allah ingin memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Jika malam ini Anda merasa tersentuh dengan sejarah, beliau itu adalah sinyal bahwa ruhani beliau sedang menyapa batin Anda. Beliau ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian dalam menghadapi kejamnya dunia. Ada seorang Sultan Aulia yang selalu siap membela Anda di hadapan takdir, selama Anda mau merendahkan hati dan menjalin hubungan ruhani dengan beliau. Beliau tetap membantu karena bagi seorang wali, memberikan manfaat kepada umat manusia adalah kenikmatan tertinggi yang tidak akan pernah berhenti. Bahkan setelah kematian, beliau telah menanam benih kebaikan selama hidupnya. Dan kini, pohon keberkahan itu telah tumbuh sangat besar dengan dahan-dahan yang menjulur ke seluruh penjuru dunia. Siapapun yang bernaung di bawah pohon tersebut akan merasakan keteduhan karomahnya. Inilah yang menyebabkan getaran nama beliau tidak pernah pudar, karena manfaatnya masih dirasakan secara nyata oleh mereka yang percaya. Karomah beliau adalah warisan abadi yang sengaja ditinggalkan oleh Allah agar kita tidak pernah merasa putus asa di tengah gelapnya fitnah akhir zaman. Namun, bagaimana cara kita benar-benar menyambungkan batin kita agar getaran nama beliau tidak hanya berhenti di telinga, namun meresap ke dalam jiwa? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita termasuk orang yang mendapatkan perhatian ruhani dari Sang Sultan Aulia? Kita akan menutup rangkaian perjalanan spiritual ini dalam bagian terakhir yang akan membahas tentang cara menyambungkan batin dan meraih kemuliaan abadi bersama Sang Kekasih Allah. Sahabat alur mukjizat kita,
kini telah sampai pada gerbang terakhir dari perjalanan spiritual yang luar biasa ini. Kita telah memahami mengapa nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap bergetar hebat selama 800 tahun, mulai dari rahasia keikhlasan beliau hingga pengakuan para penduduk langit dan warisan karomah beliau yang tidak pernah kering. Namun semua pengetahuan ini akan tetap menjadi sekadar informasi jika Anda tidak tahu bagaimana cara menyambungkan batin Anda sendiri dengan cahaya ruhani Sang Sultan Aulia. Menyambungkan batin bukan berarti kita harus melakukan hal-hal yang rumit, melainkan kita harus membuka pintu hati kita dengan kunci yang paling sederhana, namun paling kuat, yaitu rasa mahabbah atau cinta yang tulus. Langkah pertama untuk menyambungkan batin dengan Sang Sultan Aulia adalah dengan menghadirkan rasa butuh di hadapan Allah melalui perantaraan kekasihnya. Bayangkanlah diri Anda sebagai seorang pengembara yang sedang kehausan di tengah padang pasir yang sangat luas, dan tiba-tiba Anda melihat sebuah oase yang sangat sejuk. Oase itulah keberkahan Sultan Aulia. Mulailah dengan membayangkan sosok beliau sebagai seorang pelindung ruhani yang sangat dekat. Saat Anda menyebut nama beliau, jangan hanya sekadar di lisan, tetapi rasakanlah getaran nama itu meresap ke dalam jantung Anda. Katakanlah di dalam hati, "Wahai Tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku mencintaimu karena Allah. Maka aku memohon izinmu untuk menjadi bagian dari pecinta-pecintamu, agar aku mendapatkan pandangan rahmat dari Tuhanku." Sesuatu yang harus Anda pahami adalah bahwa hubungan batin ini tidak memerlukan jarak fisik. Ruhani Sultan Aulia tidak terikat oleh tempat di Baghdad saja, melainkan beliau hadir dimanapun ada hati yang tulus memanggilnya. Salah satu cara yang paling efektif untuk memperkuat sambungan ini adalah dengan istiqomah membaca salawat yang dihadiahkan kepada ruhani beliau, atau dengan membaca manakib singkat yang menceritakan kemuliaan beliau. Setiap kali Anda memuji beliau, sebenarnya Anda sedang membersihkan kabel batin Anda dari debu-debu duniawi, sehingga aliran cahaya karomah beliau bisa mengalir lebih lancar ke dalam kehidupan Anda. Hubungan batin ini akan memberikan Anda kekuatan yang luar biasa. Anda tidak akan lagi merasa takut menghadapi kemiskinan Anda, tidak akan lagi merasa gentar menghadapi musuh, dan Anda tidak akan lagi merasa putus asa saat menghadapi cobaan yang berat. Menyambungkan batin dengan Sang Sultan juga berarti kita harus berusaha meneladani akhlak beliau. Beliau adalah sosok yang sangat rendah hati. Meskipun beliau diberikan kedudukan yang sangat tinggi oleh Allah, beliau sangat mencintai fakir miskin dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Jika Anda ingin getaran nama beliau benar-benar hidup dalam diri Anda, mulailah dengan memiliki sifat kasih sayang kepada sesama makhluk. Jadilah tangan yang memberi, jadilah lisan yang menyejukkan, dan jadilah pribadi yang selalu mengutamakan kejujuran. Saat akhlak Anda mulai selaras dengan akhlak beliau, maka secara otomatis sambungan batin Anda akan menjadi sangat kuat dan tidak akan pernah terputus. Sahabat Alur Mukjizat, ketahuilah bahwa malam ini, saat Anda mendengarkan naskah ini, hingga detik terakhir itu adalah tanda bahwa ruhani Anda sebenarnya sudah terpilih untuk tersambung dengan beliau. Tidak semua orang diberikan hidayah untuk bisa mencintai dan mengagumi sosok Sultan Aulia sepertimu. Ini adalah sebuah karunia besar yang harus Anda syukuri dengan sepenuh hati. Jadikanlah hubungan batin ini sebagai pegangan hidup Anda yang paling utama. Di saat semua orang berlari mengejar bayang-bayang dunia, yang menipu Anda justru sedang berjalan menuju cahaya keabadian yang nyata. Bersama Sang Sultan Aulia, Anda akan diajak untuk mengenal Allah dengan cara yang paling indah dan paling cepat. Kebergetaran nama beliau selama 800 tahun adalah jaminan bahwa jalur ini adalah jalur yang benar, jalur yang selamat, dan jalur yang penuh dengan kemuliaan. Jangan biarkan keraguan setan masuk ke dalam pikiran Anda. Setan sangat benci melihat seorang hamba yang memiliki hubungan batin dengan para wali, karena dia tahu
bahwa orang tersebut tidak akan bisa disesatkan lagi. Maka peganglah erat-erat cinta Anda kepada Sultan Aulia. Jadikan beliau sebagai imam dalam perjalanan ruhani Anda. Rasakanlah bagaimana hidup Anda mulai berubah satu demi satu, hal-hal yang tadinya sulit menjadi mudah. Hal-hal yang tadinya gelap menjadi terang, dan segala sesuatu yang tadinya mustahil menjadi mungkin atas izin Allah melalui wasilah kekasihnya ini. Malam ini, sebelum Anda menutup mata, biarkanlah rasa syukur memenuhi dada Anda. Terima kasih, ya Allah, karena Engkau telah memperkenalkan aku dengan kekasih-Mu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terima kasih, karena Engkau telah memberikan aku jalan wasilah yang begitu mulia. Bayangkanlah malam ini, Anda tidur di bawah naungan doa beliau. Besok pagi saat Anda terbangun, Anda akan menjadi manusia baru. Manusia yang lebih kuat, manusia yang lebih tenang, dan manusia yang sudah siap untuk menjemput setiap mukjizat yang telah Allah persiapkan untuk Anda. Kemuliaan itu kini sudah berada di tangan Anda. Cukup yakini dan jalani dengan penuh ketulusan. Terima kasih telah bersama kami di channel Alur Mukjizat hingga akhir seri naskah yang menggetarkan ini. Kami mendoakan semoga Anda semua senantiasa berada dalam lindungan Allah dan dalam syafaat serta karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sepanjang hidup Anda. Jangan lupa untuk terus menghidupkan cahaya ini dalam diri Anda dan sebarkanlah kepada siapapun yang Anda temui. Karena dengan berbagi cahaya, Anda tidak akan pernah merasa kegelapan. Sampai jumpa di video perjalanan spiritual berikutnya. Tetaplah mencintai para kekasih Allah, karena mereka adalah pintu bagi kebahagiaan Anda yang abadi di dunia dan di akhirat.